Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, kita menyaksikan berita tentang PHK yang kian marak. Di satu sisi, ribuan lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sarjana hingga doktor, kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, sektor formal yang dulu menjadi andalan kini menghadapi tantangan besar karena keterbatasan lapangan kerja. Namun, di balik bayang-bayang ketidakpastian itu, ada secercah harapan melalui pengembangan UMKM dan transformasi digital yang sedang berlangsung. Dalam video ini, saya akan mengupas fenomena tersebut secara mendalam, memberikan data dan analisis terkini, serta menyoroti solusi digital yang bisa membantu UMKM berkembang dan menyerap tenaga kerja baru. Jadi jangan kemana-mana, simak terus pembahasan berikut ini. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan kabar PHK yang sering menghiasi media. Tahun-tahun terakhir, angka PHK terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Misalnya, beberapa laporan menyebutkan bahwa lebih dari 450.000 lulusan perguruan tinggi terpaksa menghadapi kenyataan sulitnya mendapatkan pekerjaan, sementara ribuan karyawan di pabrik-pabrik mulai merasakan dampak pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Situasi ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Di berbagai daerah, dari Garut di Jawa Barat hingga Bekasi di Jawa Barat, para pekerja merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat. Berita tentang keributan dan kehebohan di kalangan karyawan akibat PHK pun menjadi sorotan utama media massa. Data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tren PHK ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan industri formal yang tidak lagi mampu menyerap jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun terakhir telah memperparah keadaan, menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Dengan jumlah pencari kerja yang melimpah dan minimnya lowongan, persaingan menjadi semakin ketat. Hal ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektor formal, sehingga semakin menegaskan perlunya alternatif dan solusi baru untuk menghadapi krisis ketenaga kerjaan ini. Jika kita lihat lebih dalam, fenomena PHK ini juga berkaitan erat dengan transisi industri yang sedang berlangsung. Perubahan paradigma dalam dunia kerja, terutama dengan munculnya era digital dan otomatisasi, turut mempengaruhi struktur lapangan kerja di Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, kita menyaksikan transformasi besar-besaran di dunia industri. Era industri yang sebelumnya sangat bergantung pada tenaga kerja manusia mulai bergeser ke era digital. Teknologi seperti aplikasi otomatisasi, robotik, dan kecerdasan buatan AI kini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi operasional. Transisi ini membuat kebutuhan akan jumlah karyawan secara besar-besaran di sektor formal menurun drastis. Kondisi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, inovasi teknologi memberikan peluang bagi peningkatan produktivitas dan penghematan biaya operasional. Di sisi lain, pengurangan kebutuhan tenaga kerja konvensional berdampak pada naiknya angka pengangguran, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Data dari berbagai lembaga riset ekonomi seperti laporan Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa revolusi digital memang membawa tantangan serius terhadap stabilitas lapangan kerja di negara berkembang. Tidak bisa dipungkiri, transisi ini menjadi faktor kunci di balik gelombang PHK yang kita saksikan. Perusahaan-perusahaan besar tidak lagi membuka lowongan seramai dulu karena mereka mampu mengoperasikan bisnis dengan teknologi modern. Hal ini tentu saja membuat persaingan di pasar kerja semakin ketat, terutama bagi mereka yang belum siap dengan keterampilan digital. Oleh karena itu, penting bagi para pencari kerja dan pelaku industri untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Di tengah keterbatasan sektor formal, UMKM muncul sebagai penyelamat ekonomi nasional. Meski sering dianggap kurang bergengsi, UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Jumlah ini jauh melampaui kontribusi sektor formal yang hanya menyerap sebagian kecil angkatan kerja baru setiap tahunnya. Di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM jauh lebih rendah, yakni sekitar 66% hingga 85%. Hal ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.
Banyak contoh inspiratif di mana usaha kecil berhasil bertransformasi menjadi bisnis besar. Brand-brand terkenal seperti Eiger, Sido muncul, dan Batik Keris awalnya bermula dari UMKM yang kemudian tumbuh dan berkembang pesat. Bahkan Kapten Barbershop yang awalnya hanya sebuah usaha lokal kini telah berkembang menjadi jaringan potong rambut terbesar di Indonesia. Transformasi ini menunjukkan bahwa dengan inovasi dan strategi yang tepat, UMKM bisa naik kelas dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, UMKM juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Mereka tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan nilai tambah produk dan jasa. Untuk itu, pemerintah dan berbagai lembaga swasta telah memberikan dukungan melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta akses permodalan agar UMKM dapat bersaing di era digital. Referensi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya dukungan digital untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam pasar global. Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah keterbatasan dalam mengadopsi teknologi digital. Banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan metode konvensional dalam pencatatan keuangan, pemasaran, dan manajemen stok. Padahal, digitalisasi menawarkan solusi yang sangat praktis dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala operasional. Teknologi digital dapat membantu pelaku UMKM untuk mengelola bisnisnya secara lebih terstruktur, transparan, dan real-time. Contohnya, aplikasi digital seperti Kasir Pintar kini menjadi solusi andalan bagi ribuan UMKM di seluruh Indonesia. Dengan fitur pencatatan keuangan otomatis, pelaku usaha bisa mendapatkan laporan keuangan secara real-time. Hal ini memungkinkan pemilik usaha untuk memantau performa bisnis, mengetahui produk yang laris, serta mengatur strategi penjualan dengan lebih tepat. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk menyimpan database pelanggan sehingga promosi dan penawaran khusus bisa disampaikan dengan lebih efektif. Manfaat lainnya adalah kemudahan dalam manajemen stok barang. Bagi usaha dengan volume transaksi tinggi, sistem digital ini sangat membantu untuk melacak pergerakan barang, mengatur inventaris, dan memberikan notifikasi ketika stok menipis. Semua fitur ini tentu sangat krusial dalam mengelola bisnis yang dinamis dan kompetitif. Lebih menarik lagi, teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu UMKM untuk lebih profesional dalam pemasaran. Dengan adanya katalog digital berupa website yang terintegrasi dengan sistem penjualan, UMKM kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya, integrasi sistem all shopping dalam Kasir Pintar memungkinkan pelaku usaha untuk membuat toko online tanpa harus memiliki keahlian teknis yang mendalam. Menurut riset terbaru dari digitalisasi, UMKM merupakan salah satu kunci utama dalam mengatasi stagnasi penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Inovasi semacam ini tidak hanya membantu UMKM bertahan di tengah persaingan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah melalui program digitalisasi UMKM juga semakin menunjukkan hasil positif yang diharapkan dapat mendorong lebih banyak usaha kecil untuk berinovasi dan naik kelas. Teman-teman, meski tantangan di dunia kerja dan bisnis saat ini terasa sangat berat, ingatlah bahwa setiap kesulitan selalu membawa peluang. Bagi kamu yang sedang berjuang mencari pekerjaan, terus asah keterampilan dan jangan ragu untuk belajar hal baru, terutama di bidang digital. Bagi para pelaku UMKM, inilah saatnya untuk bertransformasi. Manfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Ingat, setiap usaha kecil yang berhasil naik kelas akan berdampak besar pada perekonomian kita. Jangan pernah ragu untuk mencoba solusi digital seperti Kasir Pintar yang telah membantu ribuan pelaku usaha mengelola bisnis mereka dengan lebih cerdas. Ayo, terus bergerak dan buktikan bahwa dengan inovasi dan semangat pantang menyerah, kita bisa mengatasi masa-masa sulit ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan pendapat serta pengalaman kamu di kolom komentar karena setiap cerita, kamu adalah inspirasi bagi banyak orang. Sekian video kita kali ini. Saya berharap informasi dan analisis yang telah dibahas dapat membuka wawasan kamu tentang dinamika PHK, transisi industri, dan potensi luar biasa UMKM di era digital. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar ekonomi dan bisnis. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, dalam setiap tantangan terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang.